Alkisah. Hiduplah Talino atau manusia di negeri Sapangko Kanayat. Tersebutlah Nek Panitah dengan istrinya Nek Duniang. Negeri Sapangko menurut kepercayaan lama Kanayat diyakini adalah negeri di atas awan atau negeri kayangan. Suatu waktu Nek Panitah dan Nek Duniang mempunyai seorang anak laki-laki. Anak tersebut mereka beri nama Baruak. Baruak tidak disunat sehingga ia dinamai Baruak Kulup. Pada suku Dayak Kanayat, Kulup diistilahkan pada seorang anak laki-laki yang belum disunat. Setelah beranjak dewasa, Baruak sangat senang bermain, terutama bermain gasing. Sampai-sampai ia berani turun ke bumi dan bertemu dengan dua orang anak manusia penghuni bumi, yaitu Umang-Umang dan Bulit-Bulit. Singkat cerita, mereka bertiga sangat akrab dan selalu bermain bersama. Permainan mereka tidak lain dan tidak bukan, yaitu adalah permainan gasing. Dalam bermain gasing tersebut, Baruak Kulup sangat ahli, sehingga Umang-Umang dan Bulit-Bulit selalu saja kalah. Baruak Kulup selalu terlihat segar dan bersemangat, sedangkan kedua temannya tersebut tampak lesu. Ternyata makanan pokok yang mereka konsumsi setiap hari berbeda. Bulit-Bulit dan Umang-Umang hari-harinya hanya memakan jamur atau kulat karang, sedangkan Baruak Kulup sudah menjadikan nasi sebagai makanan pokok, sehingga asupan nutrisi sudah pasti berbeda. Kulat karang itu sendiri, kulat adalah jamur dalam bahasa Bahe, sedangkan karang adalah nama salah satu dari jenis jamur tersebut. Dan pada masa itu dikisahkan manusia di bumi hanya mengenal kulat karang sebagai makanan pokok. Nasi tentu saja membuat Baruak Kulup lebih bertenaga dan bersemangat. Rupanya hal tersebut yang membuat Baruak Kulup selalu menang dalam permainan. Singkat cerita, suatu hari sehabis makan, Baruak Kulup turun lagi ke bumi. Karena terburu-buru tanpa ia sadari, saat itu di betisnya menempel sisa nasi yang barusan ia makan. Dan sesampainya di bumi, tanpa sengaja hal tersebut menjadi perhatian Umang-Umang. Lalu tanpa disadari oleh Baruak Kulup, nasi tersebut diambil Umang-Umang. Lalu cepat-cepat ia makan. Tak lama berselang, Umang-Umang merasa sangat segar. Dan hari itu sesuatu yang janggal terjadi. Baruak Kulup kalah oleh si Umang-Umang dalam permainan gasing mereka. Baruak Kulup pun heran. Sepertinya ada sesuatu yang janggal dengan Umang-Umang. Dan ia melihat Umang-Umang sangat bersemangat dan segar. Ada apakah gerangan? Baruak Kulup pun bertanya pada Umang-Umang. Umang-Umang, bagaimana bisa kamu dapat mengalahkan saya? Padahal dari pertama saya turun ke dunia, kalian berdua tidak pernah menang. Tapi hari ini, bagaimana kamu bisa menang? Lalu Umang-Umang pun menjawab, saya pun kurang tahu. Tadi sebelum main saya memakan sesuatu yang menempel di betismu. Setelah itu tubuh saya menjadi sangat segar dan gasing terasa sangat ringan saya mainkan. Sesuatu yang menempel di betismu tadi, rasanya pun sangat enak. Apakah nama benda tersebut? Umang-Umang kembali bertanya. Mendengar ucapan Umang-Umang, Baruak Kulup tersenyum dan menjelaskan bahwa benda tersebut adalah nasi. Bukan hanya itu, Baruak Kulup
menjelaskan secara detail dari benih, beras, hingga menjadi nasi. Dengan rasa penasaran, bulit-bulit pun ikut menanyakan tentang nasi tersebut dan meminta Baruak Engkulup untuk membawakan serta menunjukkannya pada mereka. Baruak Engkulup terdiam dan berpikir. Ia teringat akan perkataan ayahnya tentang manusia. Manusia dianggap tidak dapat merawat padi tersebut karena manusia dinilai boros dan sebagainya. Saudara, dalam tradisi suku Dayak zaman dahulu, padi adalah sesuatu yang sangat sakral, di mana padi diyakini mengandung unsur spiritual, sehingga tidak sembarangan dalam memperlakukannya. Misalnya, mengambil padi dalam lumbung atau dango padi dalam bahasa Bahe tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, karena bisa dianggap akan mengurangi rejeki dan yang boleh mengambilnya hanya keluarga inti saja. Kemudian, bagi wanita yang sedang haid, biasanya juga tidak diperkenankan untuk mengambil padi di lumbung tersebut. Mungkin atas dasar hal tersebutlah yang membuat Nek Panitah tidak ingin memberikan padi pada manusia. Sementara umang-umang dan bulit-bulit terus memohon. Akhirnya Baruak Engkulup prihatin dan bergegas naik ke negerinya. Hari itu juga ia bergegas pergi ke lumbung padi milik orang tuanya. Namun hal tersebut diketahui oleh ibunya dan niatnya untuk mengambil padi tersebut pun gagal. Rencananya untuk mengambil padi dilakukan pada hari berikutnya. Namun hal tersebut kembali gagal. Ia ketahuan oleh ayahnya. Tentu saja ayahnya sangat marah dengan Baruak Engkulup. Dia pun mengurungkan niatnya. Setelah hari itu, Baruak Engkulup telah lama tidak lagi turun ke bumi. Hal tersebut membuatnya rindu akan kedua temannya. Akhirnya, suatu hari ia mencoba turun ke bumi dan menemui kedua temannya tersebut. Setelah bertemu, dia pun menceritakan apa yang telah terjadi sampai ia dimarahi oleh ayahnya. Bulit-bulit dan umang-umang merasa prihatin, namun sedikit kecewa karena tidak dapat melihat dengan jelas wujud padi tersebut. Apalagi bulit-bulit yang belum sempat melihatnya. Lama-kelamaan, umang-umang menawarkan sebuah ide pada Baruak Engkulup. Ide tersebut terdengar cukup unik, yaitu Baruak Engkulup disarankan memasukkan padi tersebut ke ujung kemaluannya, dan dapat dipastikan hal tersebut lolos dari pantauan ayahnya. Setelah berpikir sambil memperhatikan kedua temannya, Baruak Engkulup mengangguk-angguk sembari berkata, "Baiklah, aku akan coba. Kalian tunggulah di sini." Dan Baruak Engkulup pun kembali bergegas ke atas. Singkat cerita, dengan mengikuti saran umang-umang, akhirnya padi tersebut berhasil ia bawa turun ke bumi dan lolos dari pantauan ayahnya serta ibunya. Padi tersebut pun diberikan kepada umang-umang. Umang-umang sangat senang, apalagi bulit-bulit. Namun sebelumnya Nek Baruak berpesan bahwa padi tersebut ditanam terlebih dahulu supaya bisa berkembang. Akan tetapi menanamnya jangan di luar rumah. Kalau bisa, tanamlah di dapur supaya tidak terlihat oleh orang tua saya, kata Baruak Engkulup. Umang-umang dan bulit-bulit mengerti dan mengiyakan perkataan tersebut. Baruak Engkulup pun meninggalkan bulit-bulit dan umang-umang.